Oke. Gabungan dulu sama kelompok lain. Oh gitu. Iya, memang kan 3. Kita ngikutin siapa? Nah ini bareng nih. Nah, kita bareng berarti. Tuh yang ini. Kita sama-sama bingung ya. Biar nih bang, kita coba minum ya. Selamat pagi morning people. Kali ini kita akan mencoba untuk trekking atau traileran di Kawah Ratu. Itu dengan teman saya yang jadi kameramen. Kali ini ada Mr. Ratsanjani. Saya hai dulu dong. Nah, Kopi, itu dia Pak. lagi minum kopi ya. Bentar, pertanyaan nih Pak Sandi. Apa, gimana, Kawah Pak? Ratu tuh di mana sih Pak? Kawah Ratu itu adalah kawasan dari Gunung Salak sebetulnya, masih di bawahnya Gunung Salak. Itu Gunung Salak itu Apa sih dia- sejarahnya Gunung Salak itu? itu kayak saya harus baca dulu tuh kalau ngomongin sejarah. Cuman yang pasti nih Gunung Salak itu kan ada bisa aksesnya dari Bogor, Kabupaten Bogor atau dari Sukabumi. Nah kali ini kita akan coba dari Kabupaten Bogor gitu. Ini sebenarnya juga dekat dari tempat saya tinggal. Saya kan tinggal di Bogor tuh. Nah kali ini kita akses ke Kawah Ratu via, ternyata ada 2 jalur tuh kalau untuk trekking. Benar. Ada via Gunung Bundar sama via Pasirengit gitu. Nah nanti mungkin teman-teman kalau yang mau ke Kawah Ratu untuk via Pasirengit kali ini kita akan coba. Saya akan coba kasih linknya di deskripsi ya untuk parkirannya di mana, dan ini kali ini saya bawa mobil kan, jalurnya seperti apa itu nanti silakan teman-teman bisa cek ya di video ini gitu. Seperti apa petualangan kita kali ini, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Iya. Oke, Mbak, ini sekarang kita udah 30 menit lagi nih menuju gerbang dari Pasirengit ya. Ini katanya San, gua baca nih di Google sejarahnya Gunung Salak itu karena di sana banyak pohon semangka. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke, Bisa jadi. udah itu Karena aja sih Kak. Dari tadi gua mau ngeluarin itu. Aduh, agak kurang worth it ya ditunggu Oh, ya. kurang ya. Ya udah. Kalau gitu udah Oke. dulu berarti ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, kita udah di gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini kita lihat ya, sebenarnya berapa sih biaya untuk kendaraan dan juga untuk orangnya berapa, kita lihat ya. Oke, silakan masuk. Jadi teman-teman yang mau kesini lewat Pasirengit, ini gerbang masuknya, kita lihat berapa ya. Ya, pagi 2. 60, berarti satunya 30-an. Oh, satu orangnya 25, Ini gua ada mobilnya 60. Jadi untuk kendaraan 10.000, untuk orangnya di 25. weekend itu 25.000. Jadi siapin uang cash ya teman-teman ya. Iya. Karena kayaknya nih nggak bisa untuk transaksi elektronik deh di sini. Tapi kita coba tanya ya. Kak, udah termasuk parkir kan ini? Nanti di objek bayar lagi kalau parkir. Oh, berapa? Paling 10.000. Oh, bayar lagi. Terima kasih ya. Oke, jadi ini belum termasuk parkir ternyata teman-teman. Tapi kayaknya yang legalnya ini doang sih San. Kayak parkir sana mah Iya. nggak tahu ya bahasanya apa ya. Nggak tahu ya. Preman kali ya bahasa halusnya ya. Mungkin ya. Kan katanya banyak pungli tapi ya nggak tahu ya. Enggak lah, di sini nggak banyak pungli. Nah, jadi Pak. ini dia udah mulai hutan, pohon-pohon udah banyak. Bisa dilihat. Kita ke tempat parkir ya. Suasananya seperti ini. Adem. Gue tunjukin tuh tiket.
mobil ini mungkin tiket masuk kali ya, bukan Iya. tiket parkir ya. Mobilnya masuk 10.000. Ini per orang 25.000. Di sana katanya parkir bayar lagi kurang lebih 10, tapi kita lihat ya nanti ya berapa Oke. sebenarnya. Tapi intinya jadi jangan terlalu kebanyakan pembukanya terus. Gua kayaknya ini deh, dulu. Oke, kita sekarang kurang lebih 500 meter lagi menuju tempat parkir dari Google Maps ya. Ternyata rutenya ini lumayan challenging ya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau pakai motor dan mau ke sini bisa gitu ya motor, cuman pastikan motornya sehat gitu ya. Artinya kalau motor-motor tua yang udah tahun 2008 kayak saya itu kayaknya nggak cocok deh, nggak akan naik. Jadi kalau nggak pakai motor ya pakai mobil gitu. Mungkin lebih amannya adalah mobil yang ground clearance-nya lebih tinggi Lebih gitu ya. tinggi. Nah, Kira-kira berapa meter tuh ground clearance-nya? ya 2000 di atas permukaan laut lah. Makin ngawur ya. Ground clearance yang kayaknya Toyota Rush atau Avanza masih aman sih. Oh. Cuman kayaknya kalau mobil-mobil yang kayak sedan itu nggak rekomen deh. Karena ini jalannya kalau boleh lihat tuh di depan teman-teman, silakan kamera. Ya. Kalau Tuh, lihat tuh. Kayak gini nanjak-nanjak dan juga iya. Oh ini iya ada ya. parkiran nih. Iya, Apakah di sini parkirannya? Parkiran Kawah Ratu itu juga sih bisa sih, San. Hah? Iya, Ini. di situ ya. Tapi nggak ada parkiran mobil ya? Coba naik dulu deh. Ya, Tapi itu mobil pada parkir di samping sih, San. kita coba naik dulu. Kira kalau Karena di Google Maps ini masih 300 meter lagi nih. Oh iya, udah deh cobain. Nah, ini kita udah nyampe nih. Nah, iya betul. Kita coba kita Oh, ada lihat tukang diarahin parkir. kemana. Oh, ini. Parkir mana, Kang? Sini ya. Oh, di sini. Oke, Jadi ini kita ya. parkir sini ya. Ancer-ancer ini. Oke. Hop, Tep. Yuk, sampai. closing buat di sini. Ya, itu dia. Tadi udah sampai parkiran. Kita lihat persiapan untuk pakai sepatu, pakai vest untuk siap-siap naik ke atas. Oke. Akhirnya tadi Mah nanya ke siapa? Oke, sekarang kita sudah turun, udah siap-siap di tempat parkir untuk menuju Kawah Ratu. Jadi ternyata ini untuk ngecamp juga orang-orang pada parkir di sini ya. Oh, ada yang sepedaan juga tuh. Mantap juga sih, Om. Itu ini parkir motor di sana, parkir mobil di sini. Di sana juga ada parkiran, toilet, ada yang nyewain trackpole juga. Gitu ya. Kita udah siap. Gimana Pak? Pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu dong. Jadi dari sini kalau di rute sih kurang lebih 3 atau 4 kiloan sampai ke Kawah Ratu. Kita lihat seperti apa ya rutenya ya. 3 hours later. Oke, udah pemanasan, rute udah di loading ke smartwatch. Udah siap, minuman udah siap semua. Kita mulai gimana? Berdoa dulu dong. Berdoa dulu. Oke. Sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai. Semoga kita selamat sampai ke atas, balik lagi ke sini dengan sehat tanpa ada cedera, tanpa ada insiden apapun. Cuaca aman, cerah. Oke. Itu apa nih? Pemuda bahagia. Pemuda bahagia. Bahagia. Gitu ya. Kita mulai ya. 1, Start. start. Oke. Oke. Jalan dulu aja ya. Start. Wah, ada yang ngecamp juga, Wak. Di sini. Kita kenal tahun berapa sih? 2012 bukan sih? Ah, 2009 belum. 2000 pas penjurusan? Oh, 2012. Oh, 2011 ya? 2012 gue udah lulus. Berarti 2011 sih kita. Berarti kita udah kenal. Gak nyangka ya anjir dari 2011. Kan maksudnya gini, temenan pasti udah gitu ya.
kita bisa Apa? hiking bareng, naik gunung bareng. Sampai Iya, sekarang kayak- anjir. Silaturahmi ya. Rahmi tetap terjaga. Pinjam 100 dong. Kaget. Pokoknya ini kita start jam berapa nih Brat? 9 lebih 10. Terlalu siang nggak menurut lo? Ya kita lihat lah. Mudah-mudahan jam 11 sudah balik lagi sini. Oh, Ya. oke. Dompet gua tadi masih 10 Kak. Yuk. Dua orang minimal kan 3, paling bisa ikut gabungan dulu sama kelompok lain. Oh gitu. Iya, minimal kan 3. Gitu. Di sini isi datanya, KTP pulang laporan lagi, Oh. diambil KTP-nya kayak. Kalau 3 orang itu berarti nunggu yang lain gitu. 3 orang, 1 orang itu sudah pernah Kak. Kalau belum pernah, mau 3 ataupun 5, Oh. berarti harus Ya, berarti ikut Ikut gabungan sama yang lain ya. yang lain ya. Udah ada belum nih? Ini ada. Ah, udah barengan aja ya. Oke, ternyata kita harus ngisi data dulu. Di posnya ternyata ini nih posnya. Oke, datanya di mana boleh diurusin Pak? Nih, nggak bawa sih. Oke, jadi kita nyimpan KTP di sini. Per orangnya seberapa? 20. Nih, ada tokennya 20. Nanti pulang laporan ambil KTP sesuai waktunya. Ah, ayah 40 ngepas. KTP-nya Oke, KTP-nya satu aja ya. satu aja Heeh. perwakilan. KTP. Oke, terima kasih. Ya. Silakan. Udah ya nggak ngambil apa-apa nih kita nih. Ya, nanti Ada. pulangnya laporan lagi. Oh gitu. Ya. KTP-nya diambil ya. Ya. Oke, lanjut ya. Sip. Lanjut, hati-hati ya, baca doa dulu. Ternyata gitu ya. Tadi kita ada gerbangnya lagi ternyata. Mhm. Kita ngikutin siapa? Nah, ini bareng nih. Nah, kita bareng berarti. Tuh yang ini. Kita sama-sama bingung ya. Jadi ini per orangnya tadi seperti yang udah dilihat Iya. 20.000. Tapi bener sih ini. Dia amanah ya. 20.000 ya. Jadi nggak dikurangin, nggak dilebihin. Jadi Apalagi kita dilebihin ya. Nggak. ternyata minimal kalau mau kesini teman-teman itu minimal 3 orang dan 1 orangnya harus sudah pernah. Kalau enggak ya sebenarnya bisa aja kayak Bisa gitu. aja ya. Nebeng ke yang belakang. Tapi mungkin yang perlu di-highlight mengenai parkir ya. Karena parkir nggak ada tiket. Parkir nggak ada Barusan tiket, sebenarnya. berapa? Parkir Kami mobil? nawarin awal 20.000, Mhm. cuman dengan bahasa Sunda kita tawar jadinya 15.000. Oh, oke. Yang Jadi, sebetulnya di bawah gerbang tadi itu katanya sih 10.000-an. oh 10.000-an. Oh iya, betul. Jadi sebetulnya mungkin ini lebih ke membantu warga sekitar aja. Ya kan? Ah, preman aja itu. Itu sudah kalah. Tapi yang udah pasti, udah fix itu adalah masuk ke taman Masuk tadi yang di awal tuh 25.000 per orang, 5.000 per orang tambah mobil 10.000, plus ini parkir mobil 15.000 plus tiket sama tiket 20.000 per orang. 20.000 per orang. Jadi minimal yang harus kita siapin berapa? 60.000 lah kurang lebih ya satu orang. Dan Menurut lo gimana? harus berupa cash ya. Ya, menurut lo gimana? Worth atau enggak? Karena ini 60.000. pertama kali saya kesini jadi saya harus lihat dulu. Hmm. Ya apa itu finishnya kayak gimana. Pelajarannya? Pelajarannya harus bawa cash. Itu. Oke. On 1747. Lap 1, kilometer 1, 17 menit. Rutenya sejauh ini masih bersahabat lah ya. Nggak yang ekstrim banget gimana, cuman kalau teman-teman mau bandingin sama Cisadon, ya lebih enak Cisadon kayaknya ya. Ini elevasinya lebih tajam nih, lebih nanjak. Ya, kalau ke Gunung Gede via Putri itu lebih nanjak lagi, ya.
Dan ternyata banyak juga orang-orang yang kesini ya, bawa anak kecil ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau kesini, asalkan anaknya juga aktif gitu ya, nggak pengen digendong, itu harusnya aman. Kilometer 1,45, 26 menit, ada sumber air. Mau ngisi air nggak? Iya ya, boleh ya? Iya, isi air. Kita coba lihat kejernihannya. Wow, jernih banget guys. Jernih banget, kita coba minum ya. Enak. Harusnya sih aman ya. Aman. Semoga nggak sakit perut. Lagi ya. Karena kan Aqua itu dari kaki Gunung Salak. Bukannya dari sumur bor. Dari sumur ya ternyata ya ketahuannya. Wah itu nggak tahu dah tuh. Tapi kalau di iklannya dari Gunung Salak gitu. Jadi ini salah satunya nih. Jernih banget. Nah. Oke, coba minum. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita di pos mana nih? Pos 1. Pos 1 ya? Pos 1. PAL 75 ya? Tuh, udah 1 kilo Berapa menit? 16 menit. Kilometer ke berapa nih? Kilometer 174, 125. Kilometer 1,. Berapa? Menit ke 32. Soalnya gua tadi dari parkiran di startnya. Jadi tadi dari parkiran. Kalau lu dari pas bayar-bayar itu ya? Kilometer 2 sudah 37 menit. Pace-nya 21. Jalan santai aja. Ini so far sih rutenya kalau dibilang ramah banget sih enggak, tapi enggak terlalu teknikal lah. Masih oke untuk pemula yang pengen kesini. Jadi kalau dibanding dengan Gunung Putri, itu kan kayaknya levelnya lebih tinggi. Tapi ini juga nggak semudah kayak Cisadon. Kalau Cisadon kan mungkin levelnya jauh di bawah inilah gitu ya. Jadi kayak gini nih, so. Jalur air kan? Ya, jalur air. Jadi tadi kita juga ngambil air dari sini, masih bersih, masih hangat, masih drinkable, bisa diminum. Gitu ya. Sampai di pos 2. Kilometer 2,5, 48 menit. Sampai pos 2 Cangkuang. Ramai ya? Ramai banget. Kita lanjut ya. Karena kebetulan kalau trail itu kita nggak bawa carrier, jadi lebih simpel dan nggak terlalu capek, jadi bisa minimalisasi istirahat. Menyeberangi laut mati ini, tempat Firaun tenggelam. Ini kita menjaga keseimbangan ya guys. Seru sih. Jadi memang jalurnya jalur air ini teman-teman. Jadi kalau hujan bisa dipastikan tuh. Hati-hati mas. Hati-hati mas. Hati. Tuh. Lagi di record lagi sih mas. Kita harus milih-milih jalannya nih. Sini kali ya. Nih. Hop. Jurus Ninja Hattori. Hop. 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 Gunung lewat
Mbah. Lap 3, 1947. Kilometer 3 udah 57 menit, pace 22. Ya mungkin ini sekitar 1 kiloan lebih lagi kali ya. Banyak antrian karena ini hari Minggu, jadi banyak pengunjung. Hah? Oh, sampai pos 3. Ini dia pos 3. Jam 10.17. Kilometer berapa nih? 3,5. Udah sejam 7 menit. Pos 3 menuju Kawah Situ Hyang 20 menit. Belum ada ini. Oh. Dan ini ramai banget ya di sini. Tempat istirahat, ada yang jualan juga. Ini ada sumber air juga buat ya. Orang tuh yang bawa anaknya kan. Ada ya yang di bawah. Di bawah bimbingan orang tua. Kita lanjut ya. Kilometer 351. Lanjut. Cheers. Kayak gitu ya, melihat saluran air sungai yang jernih. Iya, tapi ini udah ada belerangnya. Iya. Agak putih. Ini udah mulai terbuka gini, kayaknya udah sampai. Oh, ini di atas ya? Iya. 1 jam 25 menit. Maksudnya 1 jam 13 menit. Kilometer 3,75 ini udah mulai terbuka. Ini nggak tahu nih udah nyampe apa belum, kita lihat ya di kereta. Baunya sih udah berasa ya. Bau belerangnya udah berasa. Kita lihat, oh tapi ternyata memang belum finish banget. Kita coba sampai atas ya. Wow, rame. Terus berat, terus. Nih, datang kita. Sini. Berat. Lagi nyari gaya ya. Cuman satu yang kelupaan nih, bawa kacamata. Lupa bawa kacamata, jadi sangat silau. Punten. Wah, ini air-airnya lucu juga nih. Hah? Di atas lagi kan? Di map sih belum sampai. Tapi belerangnya udah nyengat banget. Ini masih ada nih 400-an meter lagi kalau di peta. Lanjut ya. Tanggung udah kesini. Ini kita kayaknya udah mendekati garis finishnya ini. Udah 50 meter lagi kalau dari mapsnya. Dan belerangnya makin kelihatan ya. Kelihatan banget sih ini.
banyak orang. Approaching U-turn. Oke, dari rutenya udah mau selesai. Kita disuruh muter balik nanti. Karena ini rutenya untuk TikTok ya, PP. Jadi dia ngitungnya. Iya, TikTok. Jadi Make a U-turn. In 3.7 kilometers, turn left. Bukit ini adalah finishnya. Kita sampai sana ya, Fred? Lihat suasana di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau ke sini, ini titik finishnya di sini ya. Memang tadi ada beberapa titik para pengunjung udah foto-foto berhenti, tapi sebenarnya belum selesai. Selesainya tuh ada tulisan ini. Kawah Ratu. Apa tuh tulisannya? Status aktif. Normal. Oh, aktif. Oke, kita ke puncak. Sorry. Gas. Kita coba ikut ya teman-teman yang ke puncak ya. Seperti apa kondisi di puncak sana. Hop. Ini dia Kawah Ratu 1437 meter di atas permukaan laut. Ini puncaknya. Oh, oke, jadi kita udah sampai di puncak. Gimana pendapatnya? Cocok lah bagi newbie kayak gua. Cocok ya, untuk newbie cocok ya. Tapi mungkin satu hal yang dari tadi saya perhatiin, mungkin jadi tips juga buat teman-teman yang mau kesini adalah pakai alas kaki yang proper. Karena beberapa kali tadi saya lihat kayaknya pakai sepatu biasa gitu. Kayak 80% semua treknya batu deh. Ya, batu dan agak licin, apalagi kalau hujan mungkin. Sungai. Jadi sarannya pakai alas kaki yang proper sehingga pengalaman kalian di sini juga lebih aman, lebih nyaman. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba foto-foto dulu, istirahat dulu sebelum kemudian nanti balik lagi ke bawah. Oke? Oke, ini kita sudah perjalanan turun, udah balik lagi. Tapi kita penasaran, pengen megang itu airnya tuh gimana sih? Apakah airnya hangat? Di sini sih dingin ya. Kita coba di jalur situ tuh. Ataukah dingin? Nih kalau Jani kayaknya pengen bawa belerangnya katanya, karena dia mengidap penyakit kulit. Bener sih. Untuk pengobatan. Coba, the moment of truth. Hangat gak? Dingin. Dingin kan? Dingin. Dingin. Kenapa ya? Kayaknya di sana deh yang itu. Jadi, untuk teman-teman yang penasaran, ternyata airnya dingin ya. Saya harus nyoba sendiri dong. Hop. Coba sendiri. Iya, dingin. Dan memang karena kecampur belerang, jadi beda dengan yang di bawah ya. Di bawah kan dia jernih banget. Kalau di sini udah ada belerangnya, jadi lebih dingin. Masuk ke kaos kaki dah air. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba benar-benar turun.
Akhirnya sampai finish 8,89 lah ya. Total 2 jam 46 menit. Kita udah sampai lagi ke mana nih? Ke pos ya tadi ya. Di Taman Nasional Halimun Salak Pasirengit. Nah gitu, jadi ini tadi udah ambil identitas lagi. Mana KTP gua? Tadi pakai KTP saya ya. Oke. Sekarang kita kembali ke parkiran. 8,9 ya, 2 jam 46 menit. Kita stop. Itu dia tadi pengalaman untuk trekking di mana nih? Sawaratu. Bentar. Gimana nih pengalamannya nih? Iya. Gitu ya, jadi buat yang teman-teman mau kesini jangan lupa bawa uang cash dan siapin fisik dan pakai sepatu yang proper ya. Oke, cukup sekian episode kali ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Bye.